Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Thoriqat Al-Mahdi ya. Ya, kali ini kita ngobrol tentang kenapa sih di Islam tuh aturan makanan yang halal itu begitu banyak dan detail, ya guys. Ternyata gue menemukan hal-hal yang ternyata memang perlu seketat itu gitu. Contoh nih, eh, ketika misalnya proses penyembelihan ya, kan kalau di Islam tuh guys kita boleh makan daging itu kan sapi, ayam, ya, kambing itu kan yang halal. Pertama itu, yang kedua maksudnya halal zatnya dan halal cara menyembelihnya. Nah, misalnya sapi ya, kita tuh sapi itu halal kalau dia disembelih dengan cara Islam ya. Kok segitunya gitu? Ternyata gini guys, ternyata makna dari disembelih dengan Islam tuh maksudnya kan dengan bacaan Islam kan. Nah, kenapa seketat itu? Karena banyak yang pertama tuh yang dioplos ya guys. Terus kalau yang nggak dioplos itu yang lebih parah nih ya guys. Gue dapat info ya. Jadi steak itu bisa dibikin dari kotoran manusia guys. Itu serem sih. Jadi kotoran manusia dimasukin ke kotoran manusia itu diolah guys sama mesin, itu jadi steak. Nah, makna dari kita harus yakin sapi itu disembelih dengan nama Allah, itu kan maksudnya dengan kata lain tuh kita harus yakin benar bahwa itu tuh daging hasil sembelihan yang benar. Sebenarnya itu sebenarnya menurut gue ya maknanya tuh bukan sekedar disebut nama Allah doang, enggak guys, tapi itu tuh kayak apa namanya, kasarnya gini lah, kalau kalau kita yakin banget itu sapi disembelih dengan nama Allah, ya berarti kan aman kan, kita tahu itu daging dari sapi bukan dari kotoran manusia yang diolah, ya kan, gitu guys. Karena ternyata memang praktek sekarang tuh aneh-aneh dan aturan Islam tuh bener-bener ngikat supaya praktek itu tuh nggak bisa, kita nggak akan kena gitu, ya kan. Ya itu sih. Terus gue juga pernah ini guys, kenapa aturan Islam tuh sangat apa namanya ketat ke makanan ya, karena gue juga ada pengalaman sih guys. Gue ada pengalaman, gue makan ya dari suatu tempat ya, maksudnya gue kenal orang, terus gue ke rumahnya, terus di sana kan ini kayak kenal selintas dari aplikasi sosmed gitu ya guys. Gue ke rumahnya, dia nyuguhin makanan kan. Setelah gue makan itu dia nggak makan, gue makan. Waktu itu dia kayak nyuguhin pisang gitu guys, pisang apa sih namanya yang direbus ya. Cuma saat itu ketika dia nawarin, gue lihat si pisangnya itu kayak nggak fresh gitu kan. Gue lihat kok nggak fresh, tapi karena ditawarin ya udah gue makan. Waktu itu gue sampai makan dua potong. Terus pas maghrib, udah sampai maghrib kayaknya dia masih nahan gue sih, kayak katanya jangan pulang dulu karena bakal ada orang yang nanti karena kita waktu itu terlibat suatu kerjaan lah kata. Oke. Tapi karena maghrib dan menurut gue kayaknya gue pengen pulang aja, ya udah gue pulang. Nah, yang aneh guys, besoknya pagi-paginya gue buka laptop kan, tiba-tiba gue lupa. Maksudnya gini, gue buka laptop kan ini ya, ada perintah-perintahnya ya, maksudnya perintah yang biasa gue jalanin ya di laptop ya, yang itu udah di luar kepala kan, karena kita sering ya. Tiba-tiba gue lupa. Itu aneh,
gue lupa hal-hal yang biasa gue inget atau yang bisa gue lakuin. Itu gue aneh, melongo, tapi sekaligus gue berpikir gitu ya, gue nggak pernah begini. Dan entah kenapa gue ingetnya ada hubungannya dengan makanan yang kemarin gue makan, yang pisang itu ya, pisang rebus misterius itu ya. Nah di situ batin gue bilang, udah lu minum air kelapa gitu. Jadi gue ikuti kata hati gue minum air kelapa. Baru aja kayak seteguk dua teguk ya air kelapa, tiba-tiba kayak otak gue bisa mengingat normal lagi. Nah dari situ guys, gue nggak ngerti itu apa ya. Cuma sekarang gue paham gitu, kenapa Islam itu sangat ketat banget terhadap makanan atau minuman ya. Ternyata ada hal-hal aneh kayak gitu. Gue nggak ngerti itu si pisang itu dicampur apa, gue nggak tahu ya. Cuma pasti itu dicampur something guys. Gue ngerti itu zat apa yang bisa bikin begitu. Kayak jadi apa ya, jadi tolol gitu. Kalau gue bilang itu beneran guys, ada guys. Mungkin apa ya, lu tahu nggak ada kasus misalnya orang ketipu ratusan juta atau miliaran. Dulu gue pikir kok bisa tolol banget gitu ya, mungkin dia tuh dikasih makanan itu dulu guys. Jadi kita tuh kayak jadi tolol. Gue nggak ngerti deh. Cuma maksud gue gitu, ternyata aturan Islam tuh yang sangat ketat terhadap makanan tuh ada maksudnya gitu guys, supaya kita tuh terhindar dari hal-hal aneh yang salah satunya tadi ya. Walaupun gue nggak tahu itu apa ya, maksudnya ya kalau pisang pasti aman ya, cuma itu pasti dipakai zat sesuatu gitu guys. Tambahin apalah nggak ngerti gue. Oke, jadi kesimpulannya satu, aturan Islam ketat terhadap makanan tuh bener-bener memang ada dasarnya gitu, karena ada segelintir orang di luar sana tuh ada praktek aneh guys, yang yaitu kayaknya kalau kita udah makan itu kan jadi bego ya, kita gampang ditipu sih pasti. Terus yang ya sama yang kalau yang tentang steak tadi ya, penyebutan nama Allah tuh sebenarnya untuk mastiin sih, sebenarnya mastiin bahwa itu beneran yang lu makan tuh daging sapi gitu kan, bukan daging yang dari kotoran yang diolah kayak, atau misalnya bukan daging bangkai gitu kan. Itu benar-benar masuk akal gitu. Jadi bukan sekedar apa yang harus ada nama Allahnya sih, bukan sekedar itunya sih sebenarnya. Cuma kan itu dengan menyaratkan gitu doang kan, jadi dengan menyaratkan gitu doang kan kita jadi otomatis sapinya kita yakin gitu kan, dan itu bukan dari kotoran yang diolah gitu, yang aduh gila sih. Nah sama ini guys, perihal makanan minuman yang ketat tuh halal haram ya, itu juga kalau kita strict ya, menghindarkan kita dari gangguan aneh yang ini. Kayak contoh ya kemarin ya, gue tonton di podcastnya Deddy Corbuzier ya, ada orang yang jadi buta guys, ada orang jadi buta karena minum minuman keras gitu, yang padahal dia ngaku ya dia nggak banyak sih minumnya tuh, nggak banyak, dan dia tuh pun kayak ke situnya tuh nggak tiap hari ya, maksudnya dia ngakunya cuma seminggu 2 kali apa ya, katanya dia cuma seminggu 2 kali, dan kalau minum nggak sampai mabok, cuma kayak sekedar minum doang karena dia pengen
duduk di tempat itu, maksudnya di suatu acara diskotik gitu ya. Dan akhirnya dia entah kenapa ya, dia jadi buta gitu kan. Dan ketika dicek sama dokter, itu ada zat, ada alkohol yang menguap ke matanya gitu. Ngeri kan guys. Jadi apa yang dilarang oleh Islam itu benar-benar demi kebaikan kita gitu. Itu ngeri sih anjir. Ya walaupun ya mungkin ada juga orang yang mabok, sering mabok gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Cuma ya apa lu mau gitu, lu kena resiko jadi buta juga gitu kan. Kita nggak tahu ya, mungkin gua nggak tahu apa struktur mata tiap orang beda-beda, tingkat kerentanannya atau gimana ya. Aduh, gila. Kayak gitu guys. Intinya sih pesannya, intinya pesan dari Thariqat Al-Mahdi itu bahwa pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis itu benar-benar bisa menyebabkan masalah gitu guys. Itu aja yang pengen gue tekanin. Dan ya gitu, salah satunya perihal makanan minuman ya, kita harus benar-benar aware guys, karena di luar sana tuh ada segelintir orang yang menurut saya gila ya, yang dia eksperimen dengan makanan yang bisa, ya itu kata tadi, bisa bikin kita bego. Salah satunya ya. Cuma hikmahnya sih yang bisa gue tangkap adalah gini, ketika kita disodorin makanan ya, pastiin yang memberikannya pun dia ikut makan gitu. Kalau dia nyodorin dan dia nggak makan ya itu sinyal aja buat kita gitu. Ya bukannya kita suzon ya, cuma ada yang begitu gitu guys. Keanehan aneh tapi nyata sih. Oke guys, itu aja, semoga ada manfaatnya. Atau misalnya teman-teman punya pengalaman yang sama, ataupun tahu misalnya zat apa yang ada dalam suatu makanan itu yang bisa bikin orang jadi bego gitu, itu apa. Oke, thank you guys, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.